Progress. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai,
Oke, baik. Saya mulai ya Bu ya. Mohon maaf kalau seandainya ada keberisikan ataupun ada suara-suara aneh. Oke, selamat siang teman-teman semua dan selamat siang juga Bu Sucita. Baik, pada kegiatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan modul selanjutnya, yaitu kegiatan modul ke-16 kalau nggak salah ke-16 ya, ke-16 ke-16 atau ke-17 itu kita akan melaksanakan kegiatan pembuatan jurnal atau karya ilmiah tentang tema budaya yang akan dipandu oleh Bu Sucitra. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, mungkin sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita memutarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya Bu. Mungkin boleh dibantu Bu share screen-nya Bu untuk memutarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Oke teman-teman, posisinya tetap sikap sempurna ya semuanya. Oke, baik. Terima kasih Bu Cita atas screen-nya lagu Indonesia Raya. Oke, selanjutnya kita akan memulai saja tanpa lama lagi. Bu Sisra, gimana Bu? Apakah aman Bu? Iya. Oke, baik Bu. Kalau sudah aman Bu, saya ini ya Bu. Terima kasih Bu sebelumnya Bu. Ya, makasih. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih udah hadir ya. Hari ini pertemuan 17 Modul Nusantara. Terima kasih Angelita, Brooklyn, Eliani, Gea, Nurainin, Putri Ayu yang sudah bergabung untuk penjelasan materi hari ini untuk Modul Nusantara. Itu mengenai pembuatan jurnal karya ilmiah khususnya ya. Karena kan kemarin sudah kita jadwalkan dan sudah kita agendakan untuk hari ini ya. Sebentar, saya share dulu untuk materinya. Oke, kemarin kita masuk ke materi 16. Untuk materi 16 kita sudah lakukan dari luar. Materi 16 sudah kita lakukan untuk yang kebinekaan ya. Hari ini kebinekaan lagi di pertemuan 17, kemudian mengenai penyusunan jurnal atau karya ilmiah yang nanti bertemakan budaya. Nanti diharapkan dari teman-teman modul
mahasiswa Modul Nusantara untuk membuat salah satu karya ilmiah yang bertema dengan budaya. Nanti bisa dikaitkan dengan jurusan kalian masing-masing. Misal jurusannya di bidang ekonomi, misal gitu ya. Kalau di ekonomi berarti nanti bisa misal dihubungkan aja budaya dan bagaimana perkembangan meningkatkan perekonomian pada tempat wisata, misal apa gitu ya, dikait-kaitkan aja gitu. Bisa disesuaikan dengan supaya linear dengan jurusan masing-masing. Seperti itu. Nah, nanti kita akan mengulik sebentar apa sih itu jurnal, bagaimana cara membuatnya gitu ya, dan memang masing-masing dari penerbit jurnal formatnya nanti beda-beda, template-nya beda-beda gitu ya. Nanti saya akan memberikan salah satu contoh jurnal untuk kalian kita kupas di sini gitu ya, salah satu aja gitu atau beberapa, dan nanti gimana caranya mengetahui jurnal tersebut masuk ke dalam Sinta Dikti atau tidak gitu ya. Intinya jurnal tersebut terakreditasi atau tidak. Nanti bedanya apa sih gitu ya dengan jurnal-jurnal biasa dan jurnal-jurnal yang diakui oleh akreditasi di Kemendikbud gitu. Nah, untuk sesuai dengan judul hari ini itu penyusunan jurnal karya ilmiah gitu ya, bertemakan budaya, dan nanti disesuaikan lagi dengan jurusan masing-masing. Intinya ada budayanya gitu ya. Jurnal ilmiah kalau dalam Wikipedia diartikan sebagai publikasi berkala dalam penerbitan akademik yang umumnya berupa laporan penelitian gitu ya. Kemudian yang terbaru tentunya pasti ya, dengan tujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki gitu ya, atau ingin menambah pengetahuan yang lain gitu ya untuk judul-judul jurnal yang lain. Kemudian jurnal ilmiah merupakan salah satu bentuk media publikasi karya tulis ilmiah, dalam sebutannya adalah KTI. KTI itu karya tulis ilmiah gitu ya. Kita menyebutnya KTI yang sudah publikasi dalam bentuk publikasi ya, intinya sudah diterbitkan di dalam satu publikasi jurnal. Jurnal ilmiah berbentuk kumpulan artikel karya ilmiah gitu ya, didahului dengan proses penelaahan sejawat untuk mendapatkan objektivitas setinggi mungkin. Gitu. Intinya kita harus diproses dulu untuk jurnalnya, nggak semata-mata hanya berupa tulisan gitu ya. Karena memang jurnal itu harus dibutuhkan proses untuk mendapatkan data gitu ya, penelaahan lingkungan sekitarnya, kemudian seperti apa itu tema yang mau kita ambil gitu ya, untuk mendapatkan objektivitas tinggi mungkin atau sebaik mungkin. Terus supaya kita mendapatkan datanya juga akurat gitu. Jadi harus melalui proses dan penelaahan yang lebih lanjut gitu. Paling jurnal normal jurnal ya, kalau untuk proses pembuatannya dari awal sampai dari perencanaan sampai akhir biasanya membutuhkan waktu 2 bulan sampai 3 bulan gitu ya, kalau ingin benar-benar nanti datanya akurat dan kemudian datanya objektivitasnya tepat sasaran gitu, atau sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tema gitu. Biasanya 2 sampai 3 bulan. Proses penulisannya yang mungkin pengumpulan materinya, kalau sudah dapat materi dan data mungkin hanya menulis 2 minggu juga selesai gitu ya. Nah, yang susah adalah kita mengumpulkan data dan mengumpulkan materi-materi yang lain atau objek-objektivitas lain. Kemudian artikel dalam jurnal ilmiah sebagian besar ditulis oleh ilmuwan aktif seperti mahasiswa, peneliti, profesor gitu ya, daripada jurnalis profesional. Kebanyakan jurnal sangat terspesialisasi gitu. Jadi memang tidak hanya dosen gitu ya atau peneliti saja gitu. Mahasiswa juga banyak melakukan penelitian di bidang jurusan masing-masing yang mereka kuasai. Kemudian meskipun beberapa jurnal tertua seperti Nature menerbitkan artikel dan makalah ilmiah
di berbagai bidang ilmiah gitu ya. Kemudian jurnal ilmiah memuat artikel yang telah ditelaah sejawat sebagai upaya untuk memastikan bahwa artikel memenuhi standar kualitas jurnal dan validitas ilmiahnya. Gitu. Jadi harus dipastikan standar dari kualitas jurnalnya baik, gitu ya. Kemudian validasi ilmiahnya juga baik atau sudah tervalidasi gitu ya. Kemudian publikasinya, hasil penelitian yang sudah dibuat gitu ya, yaitu merupakan bagian penting dari metode ilmiah. Jadi publikasinya termasuk dari metode suatu metode ilmiah. Penulis artikel jurnal ilmiah mendeskripsikan eksperimen atau rumus tertentu dengan memberikan detail yang cukup sehingga peneliti independen dapat mengulangi eksperimen atau rumus tersebut untuk verifikasi hasil. Gitu ya. Setiap artikel jurnal ilmiah menjadi bagian dari catatan ilmiah permanen. Jadi publikasi di sini nanti bagian penting dari metode ilmiahnya. Kemudian penulis nanti diharapkan mendeskripsikan eksperimen atau rumus tertentu ya, supaya nanti peneliti bisa menggunakan kembali rumus tersebut gitu ya, atau rumus tersebut bisa diulang lagi untuk eksperimen-eksperimen yang lain gitu. Jadi rumusnya sudah kita patenkan gitu ya untuk membuat verifikasi hasil penelitian yang lain gitu, bisa kita terapkan di eksperimen-eksperimen data lain gitu yang sesuai khususnya. Jangan sampai nanti rumusnya apa, nanti temanya apa beda gitu ya. Tapi tetap harus satu rumusnya harus disesuaikan lagi dengan tema ataupun dengan data yang didapat. Kemudian setiap artikel jurnal ilmiah menjadi bagian dari catatan ilmiah permanen gitu. Jadi artikel yang kita miliki itu adalah bagian dari catatan ilmiah permanen kita ya. Oh berarti si A telah menulis dengan judul ini gitu ya pada tahun sekian, metodenya ini, kemudian datanya ada gitu ya, nanti ada tercatat di situ. Makanya nanti setiap karya ilmiah harus kita publikasikan supaya kita punya hak patennya atau permanen dari karya ilmiah tersebut. Jadi tidak terbuang sia-sia untuk karya ilmiah yang sudah kita buat. Kemudian artikel jurnal ilmiah cenderung bersifat sangat teknis karena mewakili penelitian teoritis ya, secara teoritis terbaru dan hasil eksperimen di bidang sains. Nah, bisa juga nih di bidang artikel yang kita buat nanti itu adalah mewakili dari teorinya gitu ya, teori dari eksperimen yang pernah kita kulik atau kita proses tadi gitu ya, teoritisnya di bidang sains. Kemudian artikel jurnal ilmiah cenderung sulit dipahami kecuali oleh orang dalam bidang keilmuan yang sama. Gitu. Jadi artikel jurnal ilmiah memang banyak sekali temanya, kemudian bidangnya gitu ya, sesuai dengan ilmu yang sesuai dengan keahlian masing-masing orang gitu. Jadi memang beberapa artikel ilmiah harus dipahami oleh satu istilahnya lingkup orang dalam bidang keilmuan yang sama. Mungkin keilmuan yang lain bisa, misal bahasa Inggris ingin memahami jurnal dalam komputer, berarti dia butuh pemahaman kembali atau proses kembali gitu ya untuk mengulik jurnal tersebut atau karya ilmiah tersebut. Tidak mudah gitu ya. Bisa, tapi hanya butuh proses gitu untuk memahami di bidang yang lain. Gitu. Kemudian umumnya pengelola jurnal ilmiah memiliki gaya selingkuh terkait aturan penulisan secara ketat diberlakukan oleh suatu editor. Jadi tergantung editor ya. Jadi kita misal nih si A sudah membuat jurnal, nah nanti dimasukkan ke dalam publikasi jurnal dia gitu ya. Berarti nanti oleh editor akan disesuaikan kembali dengan template, kemudian gaya-gayanya beda, masing-masing publikasi dan editor ini punya gaya tersendiri dalam penerbitannya gitu ya, tergantung lagi editor nanti maunya seperti apa. Nanti biasanya kalau jurnal kita sudah masuk nanti ada revisi, kemudian disesuaikan dengan gaya yang
atau template yang ada di ketentuan yang ada di publikasi di sana. Kemudian gaya selingkung dapat berbeda tergantung jenis bidangnya atau bisa juga antar jurnal dari penerbit yang berbeda. Kendati demikian, struktur penulisan sebuah artikel jurnal ilmiah pada umumnya terdiri dari atas judul, pasti ada ya, pendahuluan, introduction, kemudian metode riset atau metode riset, kemudian hasil penelitiannya atau result, dan pembahasan hasil atau discussion, serta daftar rujukan referensinya dari mana gitu ya, mau jurnal apa yang kalian jadikan referensi, kemudian atau diakronimkan sebagai tim radar gitu ya. Tim radar ada title, introduction, method, result, gitu ya. Kemudian discussion, reference. Nah ini disingkatnya tim radar. Jurnal atau karya ilmiah harus wajib ada yang namanya tim radar. Apa itu tim radar ya tadi? Title, introduction, method, result, discussion, sama reference. Ya. Nah ini nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Dalam artikel jurnal ilmiah bisa berupa laporan hasil penelitian terbaru atau tinjauan literatur gitu ya. Masih berarti terbaru atau terupdate. Kemudian beberapa jurnal ilmiah terkadang mengangkat topik tertentu dalam tiap nomor yang dipublikasikan. Jadi beda-beda nih jurnal ilmiah mengangkat topiknya juga dalam beda-beda tergantung dari nomor yang dipublikasikan. Misal publikasi nomor 1, publikasi nomor 2, tergantung dari si penyelenggara publikasi jurnalnya. Akreditasi jurnal, sebentar, sebelum ke akreditasi kita ngomongin untuk mengatasi kekurangan artikel dalam satu terbitan, pengelola jurnal biasanya membuat pengumuman undangan makalah atau sebutannya kita adalah call of paper. Jadi nanti jika ada pengelola jurnal, publikasi jurnal ingin membuka pengumuman atau undangan siapa yang ingin menulis di kami gitu ya, biasanya dia ada pengumuman di websitenya berupa call of paper atau undangan dalam bahasa Indonesia yaitu undangan makalah gitu ya. Jadi kita harus tahu misal kita mau terbitin di mana nih, misal di jurnal ilmiah abc.com misal gitu ya. Nah, kita buka web tersebut, kita cari informasi kapan dia membuka call of paper, kapan mereka membuka untuk penerbitan publikasi di sana gitu. Jadi kita harus tahu dia nanti biasanya ditunjukkan tiap bulan apa gitu ya. Dalam tahun, setiap tahunnya beda-beda. Pasti tapi dalam kurun waktu semester dia mengikuti dari perkembangan dari semester penerbitan, misal semester gasal 2021-2022, kemudian semester genap gitu ya, biasanya tiap semester. Jadi 1 tahun ada 2 kali penerbitan biasanya normalnya untuk pengelola jurnal atau penerbit dari publikasi jurnal ilmiah gitu. Nah, untuk masalah akreditasi jurnal yaitu merupakan wujud pengakuan resmi atas penjaminan mutu jurnal ilmiah melalui kegiatan penilaian kewajaran penyaringan naskah dulu ya. Jadi ada kegiatan dulu di sebelum penerbitan yaitu melalui penilaian kewajaran penyaringan naskah tersebut, kemudian kelayakan dari pengelolaannya, kemudian ketepatan waktu terbit jurnalnya. Nah, itu biasanya otoritas akreditasi jurnal yaitu dikelola oleh Kemendikbudristek BIRN atau sekarang disebut sebagai Kemendikbudristek gitu ya. Nah, itu diawasi oleh Kemendikbudristek melalui akreditasi jurnal nasional atau Arjuna singkatannya. Ya. Jadi untuk penerbit jurnal atau publikasi jurnal itu tidak sembarang membuat publikasinya gitu ya. Nah, kalau yang sudah terjamin dalam mutu jurnalnya gitu ya,
kemudian dari kegiatan cara dia menilai, cara dia mengelola kelayakan jurnal, dan cara dia menerbitkan ketepatan waktu terbitnya gitu ya. Kalau ingin berkualitas biasanya dia sudah terakreditasi oleh Kemendikbudristek gitu. Jadi ada jurnal yang sudah, jadi penerbitan pengelola jurnal ada yang sudah terakreditasi, ada juga yang belum terakreditasi. Nah, yang belum terakreditasi biasanya mereka belum membuat pengakuan resmi penjaminan mutu jurnalnya gitu ya. Sebenarnya boleh-boleh saja menerbitkan di jurnal belum terakreditasi, nggak masalah. Tapi ya nanti kamu tinggal milih gitu ya, mau masuk ke jurnal akreditasi atau jurnal yang belum terakreditasi oleh Kemendikbudristek. Gitu. Karena memang nanti yang sudah terakreditasi yaitu tadi sudah diakui penjaminan mutu jurnalnya gitu ya, kegiatan penilaiannya, seperti apa kewajaran penyaringannya, penyaringan naskah gitu ya, kelayakan pengelolaan, kemudian waktu terbitnya juga pasti ada tepat atau tidak gitu ya. Nah itu sudah diakui oleh Kemendikbudristek. Intinya terserah nanti mau diterbitkan di yang sudah terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Tapi lebih baik ya yang sudah didaftarkan di Kemendikbudristek atau sudah terakreditasi gitu ya. Supaya jurnal kita pun dikatakan layak karena kita terbitnya di tempat yang sudah terakreditasi atau sudah layak penjaminan mutunya oleh Kemendikbudristek. Kemudian, nah ini contoh nih salah satu saya carikan contoh jurnal. Salah satunya adalah mengenai judulnya nih ya, contoh Analysis of Supply and Demand to enhance educational tourism experience in the smart park of Yogyakarta, Indonesia. Jadi, sebentar, ini adalah jurnalnya Bu Ani Wijayanti. Bu Ani ini adalah dekan dari dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UPSI, Universitas Bina Nasional Informatika ya. Nah, beliau biasanya menulis, sudah banyak sekali yang beliau tulis. Ya, salah satunya itu mengenai pariwisata, kemudian mengenai budaya, kemudian sesuai dengan jurusan ya. Kemudian ekonomi gitu karena beliau bergerak di dulu di kapron di perhotelan, kemudian ya sesuai dengan masih satu linear dengan jurusan beliau gitu. Sebentar, saya stop dulu. Nah, kalau kita lihat dari judul yang tadi ya, yaitu merupakan analisis penawaran dan permintaan yang dari Bu Ani tadi. Jadi artinya adalah tadi kan memang dia menerbitkannya di ini ya, harus ketentuannya harus bahasa Inggris gitu ya. Berarti harus ditranslate dulu nih, kalau kita bikin bahasa Indonesia nanti ditranslate dulu ke bahasa Inggris. Nah, judul dari yang jurnal kita lihat tadi adalah analisis penawaran dan permintaan untuk ditingkatkan pengalaman wisata edukasi di Taman Pintar Yogyakarta, Indonesia. Jadi dia mengadakan analisa terhadap penawaran dan permintaan untuk meningkatkan pengalaman wisata edukasi di Taman Pintar. Di Taman Pintar itu berarti tempat ini ya, edukasi di salah satu tempat edukasi di Yogyakarta. Oke, contohnya lagi, sebentar nanti kita coba buka.
Nih, contoh lebih lanjutnya ini ditulisnya jurnalnya yaitu berupa jurnal tentang experience ya, yang tadi sudah kita singgung. Ani Wijaya Bu Ani sebagai penulis 1, Janianto Demanik sebagai penulis 2, Kak Deli 3, Sudar Majid 4 gitu ya. Nah, di sini bisa dijabarkan masing-masing dari edukasi ininya ya, tergantung dari template sebenarnya. Kalau susunan ini dulu judul dulu, kemudian ada nama, kemudian ada abstraksi. Nah, ini adalah template dari penerbit ya, dari penerbit suatu jurnal ilmiah. Nah, ini abstraksinya coba kita lihat lebih lanjut untuk PDF-nya atau contoh jurnal karya ilmiahnya. Nah, ini contoh yang sudah saya download dari penerbit jurnal Economics MDPI ya. Dia menerbitkannya di Economics MDPI. Nanti bisa dilihat di websitenya di www.mdpi.com. Nah, di sini ada apa tadi nama-namanya ya, penulis 1, penulis 2, penulis 3 gitu ya. Kemudian graduate-nya di mana gitu ya, atau pengalamannya di mana gitu ya. Kemudian ada akademik editornya nanti siapa. Ini biasanya dari tanahnya, tempat penerbitnya. Kemudian diterima tanggal sekian, reserved di ini diterimanya aset pada 30 Oktober, kemudian publish November. Biasanya ini butuh waktu ya untuk dari pertama kali menerima jurnal, kemudian nanti ada pemilahan naskahnya, kemudian ada revisi naskah, baru nanti publish di 13 November. Biasanya ini untuk publish biasanya sudah diinformasikan nanti kita akan publish di bulan ini ya gitu. Jadi mereka siap-siap untuk pengumpulan jurnal dan ada batas revisinya seperti itu. Nah, ini abstraksi dari apa? Dari sebentar belum nggak tampil ya untuk PDF-nya ya. Sebentar, ini PDF-nya. Nah, ini PDF-nya. Dia terdiri dari 13 halaman. Kalau kalian lihat di sini, ada yang paling terakhir abstraksi ya, seperti biasa kalau karya ilmiah ataupun artikel, paling akhir adalah penulisan dari abstraksi. Dan abstraksi ini nanti tidak di manual, biasanya secara pakai aplikasi Mendeley ataupun yang lainnya untuk membuat referensi jurnal yang terkait dengan jurnal kita yang kita ambil. Nah, untuk abstraksi, coba nanti kita coba lihat dari abstraksi kira-kira apa sih gitu isi dari jurnal tentang apa namanya edukasi mengenai tempat taman pintar tadi di Jogja gitu ya. Oke, masih terlihat ya untuk PDF-nya. Kalau di bahasa Indonesia kan kurang lebih seperti ini. Taman Pintar juga dikenal sebagai Taman Pintar adalah tujuan wisata pendidikan utama yang ada di Yogyakarta gitu. Dia menawarkan berbagai apa namanya pertunjukan atau tontonan apa namanya menawarkan beberapa spot yang menarik bagi wisatawan utama maupun yang berkunjung ke Taman Pintar di sana ya. Kemudian untuk memperoleh edukasi wisata khususnya atau wisata dan edukasi bisa ya karena memang tempatnya agak menarik dan ada edukasinya juga biasanya untuk anak-anak juga bisa nih untuk ke Taman Pintar Yogyakarta. Kemudian subjektif ini pengalaman menimbulkan tantangan khusus untuk smart park atau apa namanya taman pintar gitu ya karena menjadi
kompetitif, tujuan yang kompetitif. Tujuan dari penelitian di sini adalah untuk menganalisis aspek-aspek pengalaman wisata edukasi yang dipengaruhi oleh beberapa permintaan dan penawaran dari pariwisata. Nah, datanya dikumpulkan dari survei yang dikirim menjadi 100, jadi ada 150 responden. Jadi datanya itu didapat dari responden atau orang yang dijadikan objek untuk wawancara ya. Respondennya 150 dan analisisnya menggunakan analisis jalur. Kemudian waterfall. Kemudian hasilnya menunjukkan bahwa permintaan di sana, permintaan pariwisata dan penawaran di sana memberikan kontribusi terhadap variasi kegiatan pariwisata di sana sebesar 45,1% gitu ya. Kemudian sedangkan sisanya dijelaskan variabel lain seperti APBN, APBD sesuai dengan APBN ya, sesuai dengan APPD, jualan tiket di sana seperti apa, kemudian kerjasamanya di teman pintar tersebut, beberapa pemangku kepentingan gitu ya. Jadi variabelnya tidak hanya dari responden yang 150 tadi, tapi didapat juga dari variabel lain ya, seperti anggaran APBN-nya, APBD-nya gitu ya, sesuai dengan peminatan dan penawaran tadi, sesuai dengan APBN, APPD, sesuai dengan penjualan tiket, kerjasamanya dengan beberapa pemangku kepentingan atau sponsor gitu ya. Kemudian pemasukan pariwisata memiliki efek yang lebih tinggi atau daripada permintaan pariwisata. Itu berarti ternyata pasukan pariwisata di sana memiliki efek lebih tinggi daripada permintaan pariwisatanya. Kemudian permintaan pariwisata tidak terlalu mempengaruhi pengalaman pariwisata. Atau namun hasil dari yang analisa tadi menunjukkan bahwa penawaran pariwisata memiliki efek langsung dan tidak langsung pada pengalaman pariwisata yang melalui variasi kegiatan pariwisata, kemudian efek tidak langsung menjadi paling dominan. Dalam pengelolaannya, Taman Pintar masih terdapat gap atau celah antara demand dan supply wisatanya, permintaan dan penawaran wisatanya gitu, sehingga pengalaman wisata belum dimaksimalkan dengan baik gitu. Itu kurang lebih abstraksinya ya. Jadi dia untuk menambahkan data tadi dengan judul analisa penawaran dan permintaan untuk ditingkatkan wisata edukasi, untuk meningkatkan wisata edukasi ya di Taman Pintar tersebut. Seperti apa sih permintaan masyarakat gitu ya terhadap pariwisata Taman Pintar di sana gitu ya. Kemudian penawaran di dalam variabel lain dari APBDN, APPD, penjualan tiket, kemudian dari kerjasama. Nah, itu bukan penawarannya. Dihitung tadi 45% dari 150 responden dan objek lain. Nah, kemudian di sini ternyata kalau keyword udah pasti ya, keyword itu biasanya diambil dari judul. Judulnya misal mau analysis of supply demand to enhance, misal berarti depannya ada educational tourism, tourism supply and demand, kemudian experience, tourism activities-nya. Ada edukasi tourismnya, tempat wisata edukasi, kemudian permintaan dan penawaran, kemudian experience-nya yaitu tourism activity atau aktivitas dari tourism di sana, tempat wisata di sana. Ini sebagai objeknya. Nah, kemudian ada introduction atau pendahuluan kita sebut ya. Introduction biasanya latar belakang, betul seperti biasa latar belakang, kemudian tapi latar belakang di sini biasanya tidak semata-mata bikin latar belakang sesuai dengan apa yang kita mau atau ya sebenarnya sudah tersusun ya untuk latar belakang. Nah, misal
Tapi latar belakang ini dilihat lagi dari referensi jurnal. Jadi jurnal sebelumnya yang menerbelakangi judul ini apa gitu. Kita cari beberapa jurnal yang terkait dengan judul kita, kemudian yang sesuai dengan judul kita gitu, kita masukkan ke dalam introduction sesuai dengan tema. Misal dia mengambil, tapi tahunnya tidak boleh lebih misal 10 tahun atau 5 tahun sebelumnya, jangan terlalu lampau untuk pengambilan ininya ya, referensi jurnalnya gitu. Ini beberapa contoh pengambilan latar belakang dari beberapa jurnal ya. Bintana Gayatri 2005, kemudian Wang Li 2008, Wang Li 2008 lagi, kemudian ada dari PS HI 2012 dan selebihnya. Di sini juga yang membahas mengenai educational tourism, kemudian tadi membahas mengenai tourism edukasional, masih satu ini ya, masih satu literasi dengan judul, masih berkaitan dengan judul. Kemudian tourism of temporary masih sesuai, kemudian ada di dalam dunia ini edukasi, tourism, eksklusi, subjek, history gitu ya, psikologi. Nah, ini masih berhubungan dengan education tourism gitu. Jadi kita ambil sesuai dengan judul terutama mengenai edukasi tourism. Ini ada motivasi dari tourismnya, indication faktor gitu ya. Tidak jauh dengan judul, pasti kita masukkan ke dalam introduction. Setelah itu, ini ada map of the smart park-nya atau taman pintar di sana. Dia menyantumkannya gitu ya, supaya terlihat apa saja yang ada di dalam sekitar yang menjadi objek juga ya untuk datanya gitu. Di sini ada keraton, seperti apa sih untuk peminatan di sana gitu, kemudian keramaian di sana supaya taman pintar dikunjungi gitu ya, dari permintaan dan penawaran tadi supaya dilihat di sana ada apa saja gitu, di sekitarnya ada apa saja gitu, apakah sesuai dengan letak strategisnya gitu, biasanya dilihat di situ. Kemudian ada literatur review berarti review yang sebelumnya, jurnal terkait yang jurnal sebelumnya pernah dibuat gitu ya. Kemudian ada metodenya atau metode dari pengumpulan data gitu, dari metode intinya dari metode pengumpulan data yang diambil, yang bagaimana caranya gitu ya, di sini dijelaskan. Tapi sebelumnya dia menggunakan jurnal dulu nih panduannya untuk pengumpulan metode, dia mengambil metodenya Ghazali 2008. Kemudian data diambil dari College Distribution Questionnaire gitu ya, tuh 150 responden gitu. Jadi diceritakan metode pendapatan, metode pengambilan data, kemudian metode surveinya gitu ya, di sana seperti apa. Nah, kemudian dia menggunakan SPSS untuk proses using statistical package for sosialnya, dia menggunakan aplikasi SPSS ya untuk mengolah datanya. Nah, setelah diolah, dia akan mendapatkan rumus yang tadi saya bilang, rumus analisisnya, linear regressionnya, formulanya, multiple formula yang didapat ini. Kemudian nanti analisisnya, oke ini masih, indirectnya di mana X, Y, Z itu adalah variabel. Nanti variabelnya dijadikan simple berupa X, Y, Z. Kemudian contoh diagramnya, ini diagram of path analysis model. Diagram yang dia ambil seperti ini.
Oke, diagram untuk analisis modelnya seperti ini kurang lebih punyanya Bu Ani ya. Sorry, menurut Kim 2003 dan Feng Shi. Diagram PET-nya dia acuannya adalah ini. Tourism demand, kemudian ada rumusnya, kemudian tourism supply, nah seperti ini. Setelah itu dia mendapatkan tabel Likert scale. Ternyata di sini ada diagram untuk ini ya, skor 1, 2, 3 ini diambil dari sampel dari si jurnalnya Ridwan gitu ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini, dia ngambil dari jurnal referensi-referensinya, kemudian ada data analisisnya, kemudian ada resultnya, hasil result atau pembahasan, kemudian ada metode summary, kemudian apa namanya ini, nah baru ini sudah masuk ke result ya berarti ya. Oke, ini metode yang tadi dibangun oleh penulis, diagram of path analysis dari penulisnya menggunakan SPSS. Ternyata didapat seperti ini dan tidak jauh dengan yang metode analisis yang dia pakai tadi atau dari dari jurnal yang sebagai acuan dari si Dwyer and Kim ini dan Fangesai tidak jauh, pasti seperti itu. Karena kita sudah di awal sudah mengikuti dari atau panduannya adalah metodenya dari si jurnal tersebut. Kemudian conclusion atau dari apa namanya dari conclusion, setelah conclusion atau apa namanya ringkasan ya atau baru ada referensinya. Referensinya apa saja yang digunakan. Di sini sudah disebutkan ada beberapa jurnal yang menjadi referensi yang sudah kita ambil tadi, penulis ambil tadi di mulai dari pendahuluan sampai isi dan lain-lain. Kemudian ini contoh dari jurnal Ani Wijayanti mengenai analisis penawaran dan permintaan ya, yang untuk ditingkatkan pengalaman dari untuk meningkatkan edukasi atau penawaran dari Taman Pintar di Yogyakarta, salah satu tempat wisata beredukasi di Yogyakarta. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian bentar, saya stop dulu. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, untuk saya share screen lagi untuk yang saya ingin memberitahukan untuk yang seperti apa sih tadi yang jurnal akreditasi dan tidak terakreditasi gitu ya. Ini kita juga bisa lihat ada di websitenya sintakemendikbud.go.id. Ini dari segi author ya. Nih kalau mau lihat menu-menunya, ada menu home, about, kita author itu penulis atau penerbit gitu ya, orang. Ini subjeknya affiliation, kemudian source, ada jurnal, ada buku, ada IPR, research, community service, kemudian ada registrasi, kemudian ada author login. Kalau kita punya login ya, author login. Kemudian, nah tadi kalau ingin mencari, misal saya ingin mencari jurnalnya Bu Ani Wijayanti gitu ya, atau sesuai dengan author ya, berarti kita klik author, kemudian search aja, misal Ani Wijayanti gitu. Di enter, nanti muncul untuk nama-nama yang berhubungan dengan Ani Wijayanti gitu ya. Nah, ternyata ini yang dari UPSI yang tadi saya buka, yang saya tunjukkan ke kalian untuk jurnalnya. Banyak sekali jurnal yang sudah diterbitkan. Ternyata top of 5 paper by citation-nya, ini top 5-nya ya.
top 5 dari paper by citation. Citation itu adalah orang yang pernah mengambil atau intinya mereferensikan jurnalnya Bu Ani tersebut ke dalam jurnal mereka gitu. Kurang lebih ada 22 orang yang sudah afiliasitasnya apa sudah mencantumkan jurnal Ibu Ani gitu ya ke dalam jurnalnya gitu. Jumlah 13 orang, 12 orang, 6 orang, dan 4 orang, dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat dari sini, misal skornya ada berapa 3 tahun skornya sekian, kemudian overall 61 ranking, ada ranking-rankingnya ya di Sinta Kemendikbud.go. Jadi supaya orang lebih di ranking gitu ya, ada skor supaya lebih semangat dalam istilahnya biar ada ranking terbanyak gitu ya, jurnal terbanyak ataupun affiliate terbanyak gitu, skor terbanyak gitu. Jadi dibuatkan untuk ininya apa ranking-rankingnya gitu ya. Kemudian jika ingin mencari jurnal atau kalau saya ada tapi tidak terlalu kalau Bu Ani sudah bagus ya. Kalau punya saya bentar. Contoh saya masih sedikit kayaknya tercantum di sini. Karena memang ada beberapa jurnal yang tidak terakreditasi yang saya tidak cantumkan. Nah, kalau masih pemula ya seperti ini, masih kosong apa-apa ya. ID-nya dan sebagainya. Tapi udah mendapatkan Sinta ID. Nah, kalau udah dapat Sinta ID biasanya sudah tergabung di dalam penulis yang ada di jurnal terakreditasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ingin mencari jurnal, ada di menu search, jurnal, search book atau buku gitu ya. Ini search jurnal. Nah, ini jurnal-jurnal yang misal kamu mau melibatkan, mau memasukkan publikasi jurnalnya kemana gitu ya, atau nanti dilihat dari sini aja, dari apa namanya, kalau ada tulisan S1 sendiri berarti Sinta 1, semakin banyak, jadi ada range Sintanya ya, terakreditasi itu ada levelnya. Kalau S1 itu paling bagus atau sudah paling baik, S2 ya baik, S3 nah paling S6 itu paling masih terendah, Sintanya masih untuk penilaian dari diktinya masih agak rendah gitu ya, untuk level ininya ya, terbagus sampai kamu tergantung mau milih yang Sinta berapa. Misal saya mau milih Sinta, saya mau menerbitkan ke yang Sinta 3 aja gitu. Jurnal yang termasuk ke Sinta 3, ya ini ada ini, jurnal bisnis, kemudian CCO, jurnal Nata Pajak, kemudian dan sebagainya. Misal di kampus kalian juga punya penerbitan jurnal kan ya, coba cari aja jurnal yang ada di kalian, misal jurnal apa, jurnal ilmiah. Kemarin itu yang saya terbitin ada di yang Ganesha itu, yang Bali punyanya si siapa? Rifki apa namanya ya, saya lupa. Atau mau mencari jurnal yang sesuai dengan tema. Contoh gini, search jurnal. Kemudian cari aja misal tentang jurnal budaya. Nah, seperti ini. Nanti muncul tentang jurnal tentang kebudayaan. Misal ada jurnal pendidikan dan kebudayaan, ada jurnal antropologi sosial budaya, ada keyword dari budaya nanti muncul semua untuk jurnal yang ada keyword budayanya gitu. Nah, nanti kamu bisa cari di sini. Ini S2 berarti Sinta 2 tadi ya. S2 Sinta 2 yang tadi sudah terakreditasi di Garuda. Nanti nah ini muncul
beberapa jurnal budaya. Nah, gampang ya. Nanti kalau ingin mengetahui mengenai jurnalnya atau dia menerbitkannya bulan apa, klik aja gitu ya. Klik kemudian dia akan membuka informasi mengenai jurnal tersebut gitu. Ternyata jurnal tadi yang saya klik Sekolah Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Nah, nanti kita bisa lihat website, ada editor URL. Nah, nih kalau ingin mengetahui websitenya di sana, tinggal diklik aja websitenya untuk mengetahui informasi lebih lanjut untuk jurnal tersebut. Gitu. Nah, contoh nih Skolaria. Namanya Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Skolaria. Nah, di sini sudah ada ISSN-nya atau nomor dari jurnalnya, kemudian akreditasinya Sinta 3, ini ya, peringkat Sinta 3 tadi. Dan ini beberapa jurnal sudah terbit, ini artikel terupdate biasanya. Yang dia munculkan di layar depan atau di bagian depan itu biasanya jurnal yang sifatnya terbit baru atau baru saja terbit gitu. Nah, nanti informasi lebih lanjut ada di menu-menunya nih. Misal ada kurang dari about the journal, kemudian publikasi, kontak. Nah, kalau ingin mengetahui lebih lanjut biasanya langsung menghubungin ke kontaknya. Misal kontaknya ada siapa nih, by email atau by phone gitu ya. Atau ada by WA. Nah, seperti itu tergantung dari ketersediaan jurnal tersebut mintanya menghubungi via apa. Kalau ada phone berarti bisa melalui phone, kemudian support kontaknya dengan nama tersebut, kemudian emailnya ini. Gitu. Kalau mau menghubungin emailnya silahkan. Tuh. Kemudian ini salah satu contoh untuk penerbitan jurnal. Ya nanti kalau ingin menerbitkan jurnal ini kalian dulu nih ada artikel template gitu ya. Mereka masing-masing penerbit itu pasti ada yang namanya template gitu. Kemudian kita coba aja lihat about the journal. Ini berarti semua tentang jurnal si Skolaria Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti bisa ditelusuri dulu nih apa yang harus syarat-syaratnya apa, kemudian apa namanya ini submission contohnya, kemudian ada arsip, announcement. Coba kalau lihat dari artikel atau dari template, nah ini nanti template-nya silahkan di-download gitu ya. Jadi sebelum kita masukkan jurnal di sana, kita harus sesuai dulu nih template awalnya, walaupun nanti ketika di-review ada revisi gitu ya. Yang penting kita sudah sesuai dengan template di sana. Jadi nanti mungkin revisinya tidak terlalu banyak karena memang kalau untuk format sudah disediakan. Jadi tidak lagi miskomunikasi dalam bentuk format karena memang semua penerbit formatnya beda-beda. Nah, misal di sini harus ada judulnya rata tengah gitu ya. Kalau tadi punya Bu Ani kan rata kiri gitu kan. Bedanya seperti itu. Jadi gaya atau model masing-masing jurnal tadi memang berbeda. Jadi di tengah nama lengkapnya di tengah ada email, kemudian diikuti oleh lembaganya gitu ya. Kemudian ada abstraksinya, ternyata abstraksinya di tengah seperti ini. Ini judul, ini ada isi dari abstraksi, ada keyword, kemudian pendahuluan. Oh berarti ini bahasa Indonesia. Tidak, bukan jurnal yang berbahasa Inggris. Gitu. Berarti masih bisa, tidak usah ditranslate. Nah ini kajian pustaka. Pendahuluan kajian pustaka. Nah, bahasanya kan beda ya. Kalau tadi Bu Ani itu adalah bahasa Inggris. Tapi hampir sama untuk poin-poinnya. Cuman untuk masing-masing template-nya beda-beda.
kajian pustaka, kemudian ada metode penelitian, hasil penelitiannya, pembahasannya, kemudian kesimpulan dan saran, ada ucapan terima kasih, ada daftar pustaka, dan sebagainya. Gitu. Jadi gaya masing-masing untuk penerbit jurnal itu berbeda. Nah, nanti ini hanya informasi ya. Kalau ingin kalian sebagai mahasiswa, sebagai peneliti, mau jadi peneliti silahkan. Mahasiswa nyambi jadi peneliti bagus gitu ya. Jadi kita punya pengalaman di bidang penelitian yang bersifatnya misal sesuai dengan tema yang ingin kalian ambil. Misal kalian ingin memecahkan masalah di bidang apa nih gitu ya. Dibuatkan jurnalnya, kemudian diaplikasikan ke masyarakat, kemudian dipublikasikan, itu lebih bagus lagi. Dan lebih jadi ada manfaat dari ilmu kalian gitu, kontribusi untuk diri sendiri juga ada reward dari kita punya publikasi jurnalnya gitu ya. Untuk masyarakat juga nanti, oh apa nih kontribusi jurnalnya di dalam masyarakat apa nih gitu ya. Ada manfaatnya untuk masyarakat dan sebagainya. Untuk memecahkan masalah apa yang khusus untuk apa nih yang ingin dipecahkan gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini tadi jurnal yang diterbitkan oleh Bu Ani di sini ya. Sebentar, saya ngecas dulu. Oke. Kemudian ada lagi informasi mengenai ini jurnal Ibu Ani. Nih, jurnal pendidikan kebudayaan kau bisa juga lihat di sini. Ini Sinta berapa nih? Oh, Sinta 2 ternyata. Nanti informasi membayar atau jadi gini, ada beberapa jurnal yang membayar, dan ada yang tidak berbayar. Jadi nanti silakan kontak aja jika ingin tahu berbayar atau tidak berbayarnya gitu. Biasanya dikontak langsung ke kontaknya aja. Entah itu by email, entah itu by nomor gitu, tergantung dari informasi yang dicantumkan di dalam jurnal kontaknya. Gitu. Jadi hati-hati, memang ada beberapa yang berbayar, ada beberapa jurnal yang tidak berbayar. Maka nanti untuk mengetahui lebih lanjut, jika tidak dideskripsikan pembayarannya di sini, bisa ditanyakan di informasi jurnalnya, di about, di kontak. Ya, masing-masing jurnal masih punya kontak gitu untuk menghubungi lebih lanjut. Ini nanti editor-editornya gitu ya, biasanya sering ditampilin di sana. Editornya siapa saja. Kemudian, nah ini ada informasi nih. Dan di contoh di jurnal ini terbit di 2 tahun di bulan Desember dan Juni. Nah, di sini ya berarti hanya menerbitkan setahun 2 kali di Juni dan Desember. Berarti sebelum Juni dan Desember biasanya 2 bulan sebelum atau 3 bulan sebelum kita harus sudah masukkan jurnalnya. Jadi udah dalam bentuk jurnal jadi dan sudah disesuaikan dengan, biasanya kita cari nih template jurnalnya ada nggak di sini gitu ya. Kalau ada template, langsung kita download dan langsung kita terapkan di template-nya mereka gitu. Kalau tidak ada template ya berarti kita nanti berarti direvisi gitu ya. About the journal, biasanya di situ disediakan masing-masing dari template-nya. Seperti contoh tadi ya, ini sudah ada template artikel. Berarti kita harus menyesuaikan mau nggak mau di situ. Kalau kita sudah mau menerbitkan ya kita cari aja menu submission nih. Ada login sama register. Kalau belum punya login berarti harus register dulu. Register klik, nanti kalau sudah register baru kita punya akun untuk di
sananya gitu. Jadi kita harus membuat akun dulu, kemudian login, setelah login baru nanti masukkan jurnal. Nah, sudah kita buat. Berarti kita harus registrasi dulu nih sebelum membuat memasukkan jurnal di sana. Itu kurang lebih macam-macam dari penerbitan jurnal ya. Tadi yang hati-hati juga kalau ingin, intinya kalau ingin mencari jurnal yang terakreditasi ya carinya di di Ristek Dikti tadi untuk Sintanya. Kita harus tahu cari di sini kalau ingin nyari jurnal yang hanya terakreditasi. Kalau mau nyari jurnal yang tidak terakreditasi, nyarinya ya jangan di sini. Misal nyarinya di googling dulu di google.com, kemudian nanti baru nyari jurnal, misal jurnal kebudayaan gitu ya. Nah, kita lihat lagi nanti jurnalnya dia biasanya ada informasi belum terakreditasi atau tidak ada tulisan Sinta, ya berarti belum terakreditasi gitu. Sembarang aja. Nah, ini contoh yang kalau mau nyari akreditasi pasti di sini ada. Kemudian itu aja. Ini jurnal-jurnal contoh nih. Ini contoh jurnal juga, Suran di Tengah Pagebluk, dampak COVID-19 terhadap tradisi Jawa pada masa adaptasi kebiasaan baru. Ini contoh jurnal lagi. Siapa nih yang menciptakan? Yang menulis yaitu Ade Putra Surya dan Fikih. Dampak COVID, berarti ini terupdate ya, karena memang ada pembahasan COVID terhadap tradisi Jawa. Tradisi Jawa itu ini nih, tradisi Suran. Suran itu nama tradisi. Di Tengah Pagebluk. Pagebluk juga adalah nama dari kondisi gitu ya, suatu kondisi atau suatu musibah. Pagebluk itu musibah di dalam tradisi Suran di tengah Pagebluk contohnya dampak COVID itu adalah suatu pagebluk atau musibah gitu ya. Dampak COVID terhadap tradisi Jawa pada masa adaptasi kebiasaan baru. Jadi kita menyesuaikan, jadi tradisi di sana yang biasanya dilakukan sedemikian rupa harus ada adaptasi baru setelah ada dampak COVID ini gitu. Nah, dia bikinin untuk jurnalnya nih ternyata. Nanti tradisinya seperti apa? Nah, ini dia nulis di sini, udah ada abstraksinya, nanti ada keyword. Nah, kalau pengen tahu ada full PDF, diklik aja, nanti dia menjadikan full PDF-nya. Bisa kamu baca-baca, kamu jadikan referensi untuk jadikan jurnal gitu ya. Nah, nanti dibaca-baca. Jadi ada versi full PDF atau artikelnya. Gitu. Kalau tadi kan hanya depannya aja ya. Nah, ini. Kemudian ada juga misal nih, judul-judul tentang kebudayaan, Jurnal Masyarakat dan Budaya di LIPI. Penerbitannya di LIPI. Nih, publish 2001 Mei kemarin ya. Berarti terakhir Mei 2021 kemarin. Nah, yang biasanya yang dicantumkan di sini adalah yang baru terbitnya. Ini terakhir terbit yaitu Mei 2021. Ini ada judul pengantar JMB, kemudian ada magang kenduri, tradisi of in Aceh community in COVID pandemic period gitu ya. Kemudian ada juga work from home productivity Indonesia. Ada juga new marginal of age di COVID gitu ya. Kemudian building pembangunan mutual cooperation di active the role of local leadership, kemudian reflecting tentang pandemik juga, ini buzzer during tentang pandemik, kemudian ada relasi komunitas agama di masa pandemi gitu ya, kemudian ada isu and aktor di Twitter gitu, datanya berarti dari Twitter. Nah, seperti ini. Ini contoh jurnal tentang penerbitan mengenai
apa namanya tema tergantung ini ya, linearnya berarti masyarakat dan budaya, berarti dia hanya menerima jurnal yang berbasis masyarakat dan berbudaya. Ini contoh judul-judulnya pernah diterbitkan gitu ya. Jangan sampai kita tidak sesuai dengan tema. Misal saya komputer bidangnya, kalau saya memasukkan di sini ya pasti ditolak gitu. Ya tidak sesuai dengan tidak linear, walaupun masuk di jurnal ini, tapi nanti ketika dinilai oleh dikti dan sebagainya, kok nanti dilihat lagi nih judulnya kok dan dari gelar yang di sandang gitu ya, misal MKOM itu adalah Mendikbud komputer, kok menerbitkannya di jurnal masyarakat dan budaya gitu, berarti tidak sesuai gitu. Jadi sesuaikan, kalau saya berarti di jurnal teknik dan informatika, jurnal teknologi informasi, jurnal teknologi komputer, ilmu komputer gitu ya, berhubungan dengan teknologi informasi maupun sistem informasi, masih selinier dengan bidang ilmu komputer saya gitu. Jadi kita kalau ingin menerbitkan, lihat juga latar belakang dari nanti linear dari pendidikan kita gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya stop share. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan jurnal hari ini. Nanti kalian diminta untuk membuat jurnal, salah satu jurnal yang berhubungan dengan budaya, yang kalian, misal kalian pernah bikin jurnal mengenai tugas atau jurusan kalian, nanti bisa disambungkan dengan budaya. Nanti silahkan kita tanya jawab di grup. Di sini ada Angelita, Eliani, Gea, Nur Ainin, sama Putri Ayu ya. Berarti hanya beberapa, karena kan memang ada beberapa yang terkendala oleh kegiatan lain. Ada yang mau sharing? Sebelum kita coba saya nanti menugaskan untuk membuat jurnal budaya. Tadi template juga sudah ada. Setiap template di masing-masing jurnal berbeda. Kamu mau ambil versi template mana, bebas. Template bebas, ketentuannya adalah template bebas, judulnya bebas, sesuai dengan kebutuhan. Tadi contohnya sudah saya kasih beberapa gitu ya. Mengenai pariwisata boleh, mengenai budaya boleh gitu. Tergantung mau disambungkan ke jurusan kalian boleh gitu. Misal nih, contoh Angelita, jurusannya apa? Contoh Angelita apa? Jurusan kamu Angelita? Akuntansi ya. Nah, berarti akuntansi misal dihubungkan dengan jurnal budaya dari aku, misal apa kira-kira judulnya Angelita atau enggak? Akuntansi yang kalaupun belum, sebentar. Akuntansi itu biasanya bidang akuntansi. Berarti kan masih melibatkan dengan keuangan ya. Berarti nanti perkembangan pendapatan pada pariwisata, misal pada APBD di daerah, misal satu daerah A terhadap pariwisata. Jadi pengaruh keuangan di dalam adanya pariwisata itu seperti apa gitu, ataukah meningkat ataukah menurun, itu biasanya berdasarkan dari kuesioner atau dari data-data tadi, seperti tadi penerimaan dan penawaran dari beberapa objek, seperti ada sponsor, kemudian ada dari APBD atau dari masyarakat sendiri permintaannya seperti apa, dari penjualan tiketnya seperti apa. Nah, bisa dilihat dari situ. Bisa dihubungkan dengan akuntansi, pengaruh tingkat kenaikan APBD ya, atau keuangan ya. Kalau di akuntansi belajarnya apa sih?
tentang apa? Masih ini ya, proses akuntannya ya. Kamu akuntansi yang berhubungan dengan komputer atau akuntansi natural apa namanya? Pure akuntansi, Angelita. Oh, umum, akuntansi umum ya. Oke. Nah, nanti bisa dihubungin deh gitu ya sama ininya, bidangnya. Tapi hubungin dengan kebudayaan atau tempat pariwisata boleh di tempat kamu gitu. Nanti susun aja untuk jurnalnya. Ya, nanti untuk layak diterbitkan atau tidaknya nanti kita lihat lagi gitu ya. Pajak boleh. Oh iya, pajak. Oh, akuntansi dan pajak, akuntansi pajak atau akuntansi. Oh iya, akuntansi masih bisa kadang membahas pajak juga ya. Ya boleh. Misal ketentuan oke, dalam segi pajaknya boleh gitu. Silahkan. Terus dari siapa lagi nih? Siapa lagi yang mau sharing sebelum pembuatan tugas jurnal? Tadi yang sudah saya jelaskan seperti apa sih jurnal. Kalau mau membuat jurnal apa saja yang harus dibuat ya tergantung dari template masing-masing ya, tapi pada dasarnya pasti ada judul, pasti ada abstraksi gitu kan, pasti ada pendahuluan, pasti ada isi, kemudian ada metode penelitiannya, karena memang penelitian harus menggunakan metode pendapatan datanya atau metode penelitiannya seperti apa. Kemudian kadang ada yang minta literatur review, ada yang tidak gitu ya. Kemudian ada pasti, ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putra Ardinastasa dari Universitas Mula Warman. Jadi saya mau tanya Bu, ini kan kita ada metode penelitian dan itu tentunya kita juga buat jurnal ini kan. Nah, untuk metode penelitiannya itu kita boleh menggunakan metode kualitatif aja atau kuantitatif atau boleh dua-duanya? Bebas. Jadi kalau mau pakai kualitatif boleh, kuantitatif boleh, ngambil data dari website gitu ya. Ya, Bu. Atau mau ambil data pakai kuesioner boleh, atau dua-duanya juga boleh. Tergantung dari kan masing-masing jurnal juga kebutuhan untuk datanya kan beda ya, nggak bisa dipaksakan misal jurnal ini harus mengambil secara kuantitatif gitu, nggak harus sih. Atau kalau disesuaikan aja dengan kira-kira yang lebih akurat maunya pakai yang kuantitatif atau kualitatif gitu, tergantung dari jurnal yang ingin intinya kualitas jurnal yang ingin kamu ambil gitu. Baik, Bu. Kira-kira kalau kualitatif jurnal nanti kualitasnya jadi seperti ini gitu. Jadi kan kamu bisa lihat ya dari hasilnya gitu. Dari kuantitatif atau kualitatif. Sama aja kalau di saya boleh apa aja, pakai apa aja. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Siapa lagi yang mau diskusi sebelum kita akhiri pertemuan ini? Nanti ini saya share juga di YouTube seperti biasa untuk materi hari ini biar nanti teman-teman yang tidak bisa mengikuti bisa melihat kembali. Gia, ada bayangan untuk bikin jurnal? Judulnya apa? Belum, Bu. Belum ya. Ya misal jurusan Gia apa? Manajemen, Bu. Manajemen. Belajarnya biasa lebih ke mana untuk materi-materinya? Lebih ke karena kan saya ngambil konsentrasi SDM, jadi kayak lebih fokus ke kayak gaya kepemimpinan, tentang teamwork gitu-gitu, Bu. Karyawan gitu-gitu, Bu. SDM ya, tentang pengelolaan SDM. Iya, betul, Bu. Mana dengan budaya apa? Biasanya itu kalau disangkutan dengan budaya itu biasanya kan budaya perusahaan itu kan beda-beda tiap perusahaan ya, Bu. Entah cara pengelolaan karyawannya atau gaya kepemimpinan bosnya
pemimpinnya bisa seperti itu, Bu. Mungkin nanti akan dikait-kaitkan dengan jurnal-jurnal yang pernah dibaca, Bu. Iya. Misal gimana ya, tentang pengaruh dengan masyarakat aja deh, atau gaya kepemimpinan yang ada di SDM dalam pengaruh gaya SDM dalam budaya, apa nama budaya di sana, apa ada salah satu budaya nggak di sana, apa? Kalau di sini biasanya apa ya, budayanya di sini karena terlalu banyak nyampur sih, Bu. Paling nanti mau cari-cari jurnal dulu dari tentang budaya daerah Kalimantan Timur sama jurnal-jurnal mengenai SDM, nanti baru mungkin dicocok-cocokkan sekiranya yang ada bisa disambungkan sedikit gitu, Bu. Masih dipikir dulu, Bu. Soalnya sebelumnya kemarin belum jadi sih matkul bikin jurnal, jadi mungkin mau cari-cari inspirasi dulu. Soalnya kemarin tuh rencananya ada matkul yang mau bikin jurnal, cuma nggak jadi juga ujungnya, jadi paling mau cari-cari inspirasi dulu, Bu, mengenai jurnal. Nah, sekalian, karena kan memang nanti di tugas akhir kalian pasti akan dijurnalkan juga loh. Nanti pasti harus membuat dipublikasikan. Kalau sesuai dengan ini ya, universitas ya, kamu mau nanti kelulusannya harus publish nggak jurnal? Kalau nggak salah ada kabar mesti publish sih, Bu, tapi nggak tahu ini. Nanti katanya sih ada kabar-kabar mesti dipublish. Ya, itu juga berarti kita harus istilahnya kita melek jurnal gitu ya. Iya, Bu. Nah, karena kan lumayan untuk SKPI ya, di SKPI nanti bakal dicantumkan kita punya jurnal apa, kita punya buku apa gitu, biasanya dicantumkan di SKPI untuk surat pendamping ya. SKPI itu pendamping ijazah ya. Nah, nanti biasanya di situ dicatatkan atau didaftarkan, kita lapor ke universitas, kemudian kalau publish disiapkan untuk publishnya di mana gitu, nanti websitenya apa gitu. Nanti berarti berhubungan dengan SDM ya, berarti pengaruh SDM itu apa ininya biasanya? Bu, SDM itu tentang misalnya kayak perilaku manusia, pokoknya sumber daya manusia, mengenai manusia gitu, Bu, entah dari perilaku, sifatnya. Kan banyak sih, Bu, nggak mesti gaya kepemimpinan aja sebenarnya. Ya, bisa tuh dihubungkan dengan ininya ya, sifat kepemimpinan SDM di dalam metode kamu, misal apa diterapkan di dalam budaya ini, bisa atau tidak gitu, pengaruhnya seperti apa. Biasanya lebih ke ini sih, pengaruh budaya. Pengaruh, ya biasanya tuh baca di jurnal pengaruh budaya ini dalam ini gitu. Betul. Bisa juga kalau lebih akurat pakai kuesioner. Jadi kita menerapkan, kita bikin kuesioner itu, misal ada 20 pertanyaan. Dari 20 pertanyaan nanti kita ambil nilai akuratnya, misal dihubungkan dengan pertanyaannya dengan SDM kamu kan ya. Ada pertanyaan khusus kan ya, kalau di SDM itu kan pasti ada untuk meningkatkan apa, nanti masuknya kemana. Nah, nanti dinilai ambil dari beberapa sampel, minimal 20 ya, kalau asal akurat ya 100 koresponden atau lebih gitu. Baik, atau mau secara ambil data di website ya nggak apa-apa, di Twitter atau berdasarkan komentar ya, review tentang budaya boleh ya, bisa kalau nggak mau pengen bikin kuesioner responden ya. Betul. Siapa lagi yang mau sharing? Nanti tentukan judul, tentukan metode apa yang mau dipakai ya, pengaruh kemudian pengolah dari datanya apa. Sebenarnya boleh disebutkan di dalam jurnal nggak apa-apa pengolahan datanya, misal penggunaan SPSS, kalau tadi Bu Ani ya, penggunaan SPSS pada pengaruh SDM terhadap budaya apa gitu, boleh nanti disebutkan di dalam judul boleh, atau tidak disebutkan dalam judul ya nggak apa-apa, untuk pengolahan alat pengolahannya gitu, atau enggak disebutkan karena memang judul itu bebas sebenarnya, judul itu kita yang menentukan gitu. Kemudian mohon maaf, Bu, kalau yang jurnal ini kira-kira kita
dikasih rentang waktu pengerjaannya sampai berapa lama ya, Bu? Kalau untuk upload bukti dalam bentuk kerangka kasarnya dulu nggak apa-apa. Iya. Kerangka kasar nggak apa-apa. Intinya kerangka kasar itu yang penting kita ada bahan untuk diupload di dalam Spada. Jelas ya. Yang penting kita punya bahan untuk diupload di Spada. Selebihnya jika ingin jika ingin diterbitkan lebih lanjut itu kan pasti butuh proses. Nah, nanti boleh diupdate lagi. Ya, diupdate lagi di Spadanya jika sudah selesai proses atau selesai submit. Misal nih, saya udah menentukan submit di sini, nanti diupdate aja di Spadanya, diupload kan bisa ditumpuk ya filenya ya. Iya. Di Spada kan ada laporan 1, laporan misal laporan lanjutan boleh, nanti namanya laporan lanjutan dari yang sebelumnya. Diupload lagi aja, walaupun kan tidak bisa dihapus tuh laporan yang kemarin, ditiban aja, diupdate. Oh iya, Bu. Jadi nanti nanti saya kasih waktu seminggu seperti biasa untuk laporan di Spada, kasih waktu seminggu untuk pembuatan jurnal, pembuatan setidaknya kamu sudah ada ide yang dituangkan ke dalam Word, dan template-nya silahkan cari template manapun boleh, jurnal manapun template-nya boleh, yang penting ya tadi ada judul, ada pendahuluan, ada isi, kemudian ada metode penelitian, ada pembahasan dan penutup, referensi jurnal harus ada, gitu ya, standar untuk jurnal. Bu, saya mau nanya, Bu. Tapi Ya. ini bukan terkait dengan jurnal, Bu, terkait dengan tugas-tugas kita, Bu. Ini kan kemarin kan ada tugas kita dari modul 1 sampai 8, terus ada juga beberapa tugas yang belum diupload. Itu bagaimana ya, Bu? Apakah ada bisa dibuka kembali supaya kita bisa upload, Bu? Oke, kan kalau untuk 1 sampai 8 kan kemarin belum dibukakan kembali karena kan memang ada update. Nah, nanti kita bukakan. Nah, makanya kemarin Kak Bro itu nanya dulu apakah sudah siap untuk dibukakan, karena kalau udah siap nanti kita akan membuka untuk semua ininya, apa namanya, uploadan dari di Spadanya. Masih bisa. Selain dari 1 sampai 8, apa untuk tugas dari modul 13 sama 16 bisa dibuka, Kak, Bu? Soalnya intinya kan sebenarnya nanti kita serentak 1 sampai 8, tapi kalau ingin ada pertemuan-pertemuan yang lain ingin dibukakan, berarti nanti koordinasi aja sama saya atau Kak Bro untuk dibukakan, gitu ya. Misal Kak minta tolong untuk bukakan pertemuan asesmen untuk pertemuan sekian gitu, saya ingin upload gitu ya, nanti kita bukakan. baik, Bu, terima kasih. Sesuai dengan permintaan. Iya, kalau yang wajib kemarin kan 1 sampai 8. Tapi kalau ingin dibukakan yang lainnya nanti ini aja lagi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Lagi. Iya, Putri Ayu. Ada yang mau sharing lagi sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Hari ini hanya ada Angelita, Eliani, Gea, Nur Ainin, sama Putri. Nur Ainin sedang ada kegiatan juga ya? Enggak ada, Bu, tapi lagi kurang sehat. Oh, lagi sakit. Kemarin kamu juga sakit nggak? Masuk ya, Nur Ainin ya? Untuk pertemuan yang Iya, Bu. presentasi tempat ibadah ya? Kebinekaan pertemuan 16. Oke, nanti tapi tetap dikerjakan ya Nur Ainin ya untuk pertemuan. Iya, Bu. Tetap saya kerjakan. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak akan kita tutup pertemuan hari ini dan kita bahas lagi di grup. Selebihnya yang belum paham nanti silakan ditanyakan di di